Kita akan belajar hari ini doa harian Katolik, yaitu doa Bapa Kami yang sudah sering Bapa Kami yang beragama Katolik. Ada yang sudah hafal? Siap- Siapa yang beragama Katolik sudah hafal doa Bapa Kami? Nah, doa Bapa Kami yang beragama Katolik dengan beragama Kristen ada perbedaan kata-katanya ya. Nanti ya. Loh, masa nggak tahu doa Bapa Kami? Ayo, berarti setiap hari nggak pernah berdoa Bapa Kami dong. Kan di gereja setiap kali misa ada doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga. Iya, dimuliakan. Oh, masa nggak tahu Bapa kami? Iya, kan TK dulu juga pernah diajari, Reno. Oke, stop. Sekarang dimatikan mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nggak setiap hari didoakan ini, makanya lupa. Bapa kami itu merupakan macam-macam dari doa harian umat Katolik selain tanda salib yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita lihat apa itu doa Bapa kami, apa saja isinya, siapa yang mengajari kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu merupakan salah satu doa harian umat Katolik. Doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Doa Bapa kami merupakan doa yang sempurna, yang paling indah karena Tuhan Yesus sendirilah yang mengajarkan doa ini kepada kita para murid-Nya. Ketika muridnya meminta Yesus untuk mengajari dalam hal berdoa, Yesus mengajarinya yaitu berdoa Bapa kami. Sehingga doa yang sempurna ini diakui oleh tradisi Gereja Katolik. Sampai sekarang pun dan sepanjang masa nanti, doa Bapa kami tetap ada dalam Gereja Katolik, bahkan dalam perayaan Ekaristi. Setelah doa umat, setelah misa, dalam misa itu setelah doa umat ada doa Bapa kami. Karena seringnya kita berdoa Bapa kami, karena kita sudah hafal doa Bapa kami, kita sampai tidak memaknai sungguh-sungguh apa itu doa Bapa kami, apa isinya. Maka dalam pelajaran ini kita ingin belajar memaknai sungguh-sungguh apa itu doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa, supaya dalam doa Bapa kami mengungkapkan kedekatan dan keakraban hubungan Yesus dengan Bapanya di surga. Nah, jadi dalam doa Bapa kami itu ingin menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu semakin dekat, semakin akrab Bapanya di surga. Sama seperti hubungan kalian dengan orang tua kalian. Maka Yesus mengajari kita untuk menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapa, supaya kita lebih akrab hubungannya. Kalau ngobrol pun tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa takut.
bisa berdoa apa saja yang kamu ingin ucapkan kepada Bapa, sama seperti kamu ngobrol dengan orang tuamu. Nah, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapa. Lalu, ungkapan Bapa kami menunjukkan hubungan yang dekat, hubungan yang akrab Tuhan dengan kita. Tuhan terasa begitu dekat dan selalu memperhatikan kita. Bapa itu adalah Bapa yang di surga, dan kita adalah anak-anaknya. Maka kita harus berdoa mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Jangan langsung berdoa memohon apa yang kamu inginkan, tanpa kamu memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, kita diajari oleh Yesus, kita memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Apa saja yang kita mohon? Coba lihat di lingkaran yang pertama atau poin yang pertama ini. Nama Bapa dimuliakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini ya sama dengan nama Bapanya dimuliakan. Datanglah kerajaanmu. Ini sama dengan kerajaannya tercipta di bumi ini. Jadilah kehendakmu. Itu sama dengan kehendaknya terlaksana dalam diri kita masing-masing. Berilah kami rejeki pada hari ini. Itu Allah memberi kita rejeki yang cukup setiap hari. Ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita setiap hari dalam doa Bapa kami memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Kita minta dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan, dari cobaan, dari malapetaka, dari mara bahaya, dari yang jahat. Nah, kita minta itu dalam doa Bapa kami. Jadi doa yang begitu sempurna ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada diri kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut lagi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus sendiri merupakan doa yang penting dalam perayaan Ekaristi, sama dengan misa. Sekaligus mulai ditanamkan rasa hormat, kedekatan kepada Tuhan yang disapa sebagai Bapa, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan yang mencintai anak-anaknya. Lalu pesan Yesus ketika berdoa bagaimana? Berdoa jangan pamer, jangan di depan banyak orang seperti orang-orang munafik yang ingin dianggap benar, yang ingin dilihat bahwa dia paling bagus dari yang lain. Jadi berdoanya itu di tikungan jalan raya, supaya dilihat banyak orang di tempat-tempat yang banyak orang ada. Mereka berdiri di situ. Atau Bu Inu kasih contoh, misalnya Darren ingin menunjukkan doanya, dia sudah hafal doa Bapa kami. Terus saat istirahat di sekolah, Darren tahu teman-temannya itu berkumpul di lapangan basket. Dia berdiri di tengah-tengah situ. Lalu Darren berdoa dengan keras. Halo guys, aku mau berdoa ya. Tolong dilihat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sambil teriak-teriak. Bapa kami yang ada di surga. Seperti itu. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Itu sama dengan pamer.
Ya, tadi contoh ya Darren. Darren nggak kayak gitu. Hanya contoh itu tadi ya. Oke, jadi tidak perlu berdoa seperti itu atau di lampu merah. Ketika semuanya berhenti menunggu lampu hijau, Reno berdoa di pinggir jalannya. Halo guys, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Aku mau berdoa. Lah itu mau berdoa apa mau dangdutan itu ya kok di situ seperti itu. Nah, makanya berdoa harus ingat pesannya Tuhan Yesus. Jangan pamer. Masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu, berdoalah dengan ringkas, tidak bertele-tele, tidak bertele-tele itu tidak panjang-panjang. Berdoanya cukup di dalam kamar karena Tuhan itu sudah tahu apa yang kamu inginkan sebelum kamu berdoa memohon kepadanya. Jangan panjang sekali. Ya Tuhan, saya ingin nilai ulangan saya bagus. Saya tadi sudah belajar supaya nilai saya dapat 100 ya Tuhan dan seterusnya diulang-ulang lagi. Nah, itu pun tidak didengarkan oleh Tuhan. Tuhan pun tidak akan membalas doamu karena sudah dilihat banyak orang. Tapi jangan masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, matikan lampu, tarik selimut, bobok, enggak loh ya. Tapi berdoa dulu sebelum tarik selimut sama bobok ya. Paham? Oke. Doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita adalah doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Karena Tuhan adalah Bapa kita yang maha baik, adalah Bapa kita yang maha tahu. Maka nggak perlu lagi doa kita panjang, doa kita keras, doa kita diketahui banyak orang, tidak perlu. Karena Bapa kita adalah Bapa yang maha baik dan maha tahu. Maka sikap kita pada saat berdoa harus dengan sikap penuh percaya, sabar, dan tulus hati. Sikapnya diingat-ingat, sikap penuh percaya, sabar, dan tulus hati. Boleh dengan sikap yang sopan, sikap yang hormat, rendah hati, sungguh-sungguh, itu bisa jujur, sikap terbuka. Nah, itu sikap-sikap saat kita berdoa. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat bagaimana Yesus mengajari kita dalam hal berdoa.
Oke, begitulah Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa. Berdoa yang baik, tidak dipamerkan, tidak seperti orang munafik di pinggir-pinggir jalan raya. Dan Yesus juga mengajari kita orang yang menganggap dirinya selalu benar, yang ingin dilihat benar oleh orang lain, padahal yang dilakukannya belum tentu benar. Tuh, merasa paling bagus, paling pintar itu munafik gitu ya. Merasa paling baik dari yang lain. Nah, itu orang munafik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, disiapkan LKS-nya Bapak kami. Buku yang tidak mengenal. Halaman 15 coba. Yang tema C, Bapak kami, ya LKS. C, Bapak kami. Halaman 15 bagian agama. Terus dicari yang latihan soalnya. 15. Oke, yuk ditulis semuanya jawabannya sambil diperhatikan. Saat berdoa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Pinter. Ya, nomor 2. Kita selalu diberi rejeki setiap hari oleh siapa? Allah. Ya, nomor 2 A. Ditulis di LKS-nya, Chloe. Di LKS-nya, dicari yang bagian agama. Kok baru tanya halaman? Halaman 15. Ya, yang tema C. Nomor 3. Allah selalu melindungi kita dari apa? Bahaya. Satu tadi B. Nomor 2 A. Nomor 3 C. Nomor 4. Dosa-dosa kita akan diampuni jika kita mau apa? Bertobat. Bertobat itu apa? Mau mengakui dosa-dosa kita, lalu tidak mengulangi kembali dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi bertobat itu mengakui dosa-dosa dan kesalahan, tidak mengulanginya kembali, dan mau memperbaiki dengan kembali ke jalan yang benar. Nomor 5. Kita akan dilindungi dari bahaya karena kita dekat dengan Tuhan. Ya. Nomor 1. Ditulis. Agar mendapat nilai bagus, kita rajin, tidak apa-apa. Agar mendapat nilai bagus, kita harus rajin belajar dan rajin berdoa. Nomor 2. Yesus mengajarkan kita doa apa tadi? Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Iya, B-nya huruf besar. Setiap hari
kita diberi rezeki, maka kita harus bersyukur. Berterima kasih boleh. Iya, di dalamnya kan harus lengkap kata-katanya. Kalau ada teman yang bersalah kepada kita, sebaiknya kita memaafkan, mengampuni boleh. Tuh. Lah, tadi Bu Ino kan bilang bersyukur boleh, berterima kasih boleh. Yo, Leona. Nomor 1 sampai 5 sudah. Oke, Bu Ino tunggu. Yang sudah langsung lanjut di nomor satunya, ditulis dulu. Semuanya, karena untuk belajar. Di bawahnya nomor 5 tulisnya. Jadi, sikap-sikap berdoa penuh percaya, sabar, sungguh-sungguh, tertib, hormat, tulus hati. Tidak main-main juga boleh. Iya, Reno. Tadi kan temennya sudah ada yang tanya. Karena untuk belajar, jadi jawabannya harus lengkap. Di bawahnya nomor 5, Reno. Tadi kan Bu Ino sudah bilang masih ada tempat. Di bawahnya soal. Dalam doa Bapa kami, kepada siapakah Yesus berdoa? Bapanya di surga. N harus huruf besar. Apa Nicholas? Lah itu kan ada, tinggal dibaca, terus disulis. Ayo nggak diperhatikan. Nomor 3, yang beragama Katolik sama Kristen berapa kali doanya diucapkan? Dalam berdoa Bapa kami sehari berapa kali? 1 kali pada saat belajar atau sebelum tidur juga. Yang memang tidak pernah sama sekali setiap harinya ya nggak usah ditulis. Biasanya kan sama Bu Kurnia pagi kadang kan diajak untuk berdoa Bapa kami kan. Nah, itu bisa ditulis. Sehari berapa ya? Sehari berapa kali nomor 3 itu? Jawabannya masing-masing. Tiap hari itu berapa kali satu harinya yang ditanyakan itu. Nomor 3, Leona berdoa Bapa kami sehari berapa kali? Kalau nggak pernah ya nggak usah ditulis.
Jawabannya masing-masing. Hah? Loh, satu hari itu berapa kali berdoa Bapa kaminya? Yang ditanyakan satu hari itu berapa kali? Bukan kapan berdoa Bapa kami, bukan. Tapi dalam satu hari itu berapa kali berdoa Bapa kaminya? Tiga kali, dua kali, satu kali, itu jawabannya. Tidak pernah. Ya boleh. Terserah kalian, pernah apa enggak. Ya, enggak ditulis saja, tidak pernah. Kan tadi sudah Bu Ino jelaskan berapa kali berdoa Bapa kami. Kalau enggak pernah ya ditulis tidak pernah. Kalau sehari satu kali ya ditulis satu kali. Nomor 4, cara kita menghargai makanan yang kita punya. Bersyukur dengan menghabiskan makanan tanpa membuang makanan tersebut dan juga berbagi kepada sesama. Nomor 5, ini ada di halaman 13. Halaman 13 bukumu. Ya, nggak apa-apa. Bu Ino jelaskan yang nomor 5 dulu. Nomor 5 itu ada di halaman 13 di nomor 8. Nah, jadi kalau ketinggalan bisa lihat di ringkasan materimu yang halaman 13 di nomor 8. Untuk nomor 5 itu. Iya, kan yang dimohon dalam doa Bapa kami apa saja. Nanti Bu Ino kirim kunci jawabannya saja ya, Deren. Oke. Iya, nanti Bu Ino kirim di GCR. Nggak usah difoto. Bu Ino saja yang kirim kuncinya di GCR. Oke. Sudah? Nanti Bu Ino kirim di GCR ya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada,